mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul di rumah Shahibul Bait pada kegiatan yang mulia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dimuliakannya di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan Ustazuna Yahya yang beliau kurang enak badan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan dan afiatkan beliau, amin ya rabbal alamin. Kita meresapi satu kalam hikmah yang dibawakan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Hikmatur Rabi'ata Asyarah, hikmah yang ke-14. Kalam hikmah ini disampaikan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Siapa Ja'far As-Shadiq itu? Jadi Ja'far As-Shadiq itu Sayyidah Fatimah menikah dengan Imam Ali karramallahu wajhah, mempunyai anak Al-Hasan wal Husain. Kemudian Al-Imam Husain punya anak Ali Zainal Abidin atau Ali As-Sajjad. Jadi kalau Al-Husain itu cucu Nabi, Ali Zainal Abidin buyut. Ali Zainal Abidin itu punya anak Muhammad Al-Baqir. Apa namanya tuh? Cicit lah. Muhammad Al-Baqir beranak Ja'far bin Muhammad Al-Baqir. Jadi Ja'far ini apa itu? Tertawa lagi sudah, bahasanya apa tuh? Kelima ya. Jadi Fatimah, Al-Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq yang kelima. Jadi turunan kelima dari Nabi Muhammad SAW. Apa namanya itu? Intah kah? Intah. Al-Banjar. Kalau Amerika udah tahu. Nah, jadi beliau ini sempat bertemu beberapa orang dari sahabat Nabi. Di antaranya beliau bertemu dengan Anas bin Malik, karena Anas bin Malik ini memang orang yang muammar, orang yang panjang umur. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu kalau ada khilaf umur Sidin masih sekitar 20 tahunan. Nah, umur panjang. Kemudian beliau juga bertemu sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad. Nah, di antara yang mengambil ilmu kepada beliau ini Imamul Madhab, Imam Madhab, yaitu An-Nu'man Abu Hanifah. Jadi Sidin ini punya murid Abu Hanifah, Imam Madhab Hanafi. Kemudian juga Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Jurayj. Jadi kata Abu Hanifah, beliau pernah berkata, "Ma ra'aitu ahadan afqaha min Ja'far ibni Muhammad." Artinya aku tidak pernah melihat orang yang lebih faqih. Maksudnya faqih itu alim. Orang yang lebih alim di masa itu daripada Ja'far bin Muhammad. Nah, jadi satu ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur
itu memanggil beliau untuk dibunuh. Jadi ada di satu masa di tubuh Islam ini, yaitu mulai dari khalifah yang keempat. Jadi dari khalifah keempat meninggal Imam Ali, itu ada satu masa Ahlul Bait ini itu dianggap sebagai musuh pemerintah. Nah, jadi memang diintimidasi, dibunuh itu biasa dari kalangan Ahlul Bait. Nah, jadi Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu pernah memanggil beliau untuk dibunuh. Nah, sebelum menghadap khalifah, beliau membaca Allahumma husni bi'ainika allati la tanam waqnufni biruknika alladhi la yuram wahfadni biqudratika alayya wa la tudrikni wa anta rajai Rabbi kam min ni'matin an'amta biha alayya qalla laka indaha syukri ila akhir doa. Jadi beliau membaca itu ketika beliau tiba di tempat khalifah. Jadi jangankan hendak membunuhnya, bahkan khalifah memuliakannya dan menuruti segala perintah-perintahnya. Jadi kada jadi hendak membunuh Imam Ja'far Shadiq. Nah, di antara akhlak beliau yang mendapatkan banyak pujian dari para ulama hadis adalah sifat jujurnya. Yahya Al-Qattan berkata, Ja'far makana kadzuban. Artinya Ja'far tidak pernah berdusta, tidak pernah dusta. Beliau pernah menasihati anaknya Musa Al-Kazim. Nah, jadi anak beliau namanya Musa Al-Kazim. Ya bunayya qulil haqqa laka wa alaika. Artinya, wahai anakku, katakanlah yang benar, menguntungkanmu atau merugikanmu. Nah, beliau wafat pada tahun 1408 Hijriah. Dikuburkan di mana yo? Di Baqi'. Nah, jadi di Baqi'. Jadi kalau kita ziarah ke Baqi', itu termasuk yang kita ziarahi juga Al-Imam Ja'far As-Shadiq ini. Makanya disebut As-Shadiq, orang yang benar, karena dalam biografi hidup ini beliau tidak pernah berdusta. Nah, jadi beliau berkata ini sebagai pesan-pesan untuk orang yang hidup setelah zaman beliau, ya termasuk kita juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ucapan beliau ini ada 15 poin. Jar beliau, as-salatu qurban kulli taqi. Ini yang pertama. Salat adalah pendekatan diri kepada Allah oleh tiap-tiap orang yang bertakwa. As-salatu qurbanu kulli taqi. Jadi salat itu pendekatan diri bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam riwayat dikatakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apabila ada idza hazamal amru, apabila ada perkara yang sulit, ada problem, maka beliau sholat. Ya sholat sunnah, atau jari kita sholat hajat, ya kan? Atau sholat istikharah dan lain-lain. Pagi tadi ulun menonton ini pastilah nonton ulun Curhat Densu. Wah, tahu lah biar Curhat Densu lah. Nah, yes. Kalau tahu bulan, tapi yang lain tak gue. Densu tuh Denny Sumarko. tahu. Jadi ada kasus yang hanyar nih kan.
terkuaknya perselingkuhan seorang suami, seorang pengusaha sukses perempuan di Jakarta. Jadi bininya nih husnuzon benar, lawan laki husnuzon benar, intinya husnuzon benar lah gitu. Cuman bininya nih luar biasa sabarnya dengan laki yang dikatakan di situ punya penyakit psikologi, ketujuh menyaring-nyaring apa segala macam kan. Jadi semua karyawan-karyawan bininya di kantor itu sudah tahu bahwa lakinya ini selingkuh. Bahkan selingkuhnya bukan satu orang, banyak orang. Berselingkuh dengan banyak perempuan. Cuman karyawan-karyawannya ini dan kita tuh malas mencampuri urusan itu, nah ya kan, kasihan apa segala macam. Tapi yang namanya bau busuk itu kan pasti tercium. Orang kalau bau tikus tuh pasti keciuman kalau ada di rumah, ya kan. Nah intinya yang ini akhirnya konsultasi dengan seorang ustadz karena harus sering berkelahi apa segala macam. Jadi jalur ustadz ini kan sholat istikharah selama 1 minggu, sholat istikharah. Meminta jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala atas problem ini. Jadi dikerjakan sholat itu selama 1 minggu. Nah ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan, jadi bahkan si suami itu ketahuan selingkuh di rumah pribadi yang ampun bininya itu, bahkan di kamar pribadinya. Wah, ya kan? Ini kira-kira kalau mengalami kayak inilah hati rasa dikaropot bidawang 12, ya kan? Ini kan karena sinetron tuh udah serada itu. Nah, apa di dalam Al-Quran itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan oleh kalian bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Sabar itu maksudnya sabar menjalani proses, bukan putus asa lah. Sabar menjalani proses dan sholat, karena sholat itu qurban kulli taqi, pendekatan diri kepada Allah oleh tiap-tiap orang yang bertakwa. Kemudian nasihat kedua, wal hajju jihadu kulli dhaif, dan berhaji adalah jihadnya orang yang lemah. Berhaji adalah jihadnya orang yang lemah. Mudah-mudahan kita bisa berhaji beneran. Walaupun memakai logika barat haji ini, kecuali biar yang sugih benar, sugih lah. Karena kan haji pian kada hendak menunggu tuh, pian kada hendak menunggu. Haji yang langsung berangkat itu kan yang resminya haji apa namanya itu? Furoda itu. Yang resmi yang jalur yang itu, yang menunggu 10 tahun. Kalau furoda itu resmi juga kan? Itu sebenarnya seperti dijual itu jatah orang yang sebenarnya tuh jatah orang yang menunggu dari yang ONH plus ke plus dijual ke furoda. Itu kan berdongkar akhirnya. Nah, furoda itu berapa biayanya? 1M lebih. Nah, Ya 1M 1,5. ngeri kan? Yang 400 gagal berangkat, 500 gagal berangkat. Kalau biar hendak langsung naik haji kada menunggu. Kalau ulun ingat benar, kalau di Berau lah itu 24 tahun. Iya tuh. Makanya itu kan akhirnya
tahuam lah di Samarinda berapa? Mungkin kurang lebih aja juga. Ya udah 24 lah. Jadi kalau pakai logika kita, barat kita haji ini. Tapi ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Apa? Walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan haji itu ya kan wajibnya bagi yang mampu. Bahkan saking dimudahkannya perkara urusan haji ini, tidak ada kewajiban orang menabung duit untuk bisa berhaji. Ada wajib menabung. Ya kalau memang ada rezekinya, kemampuannya, tiba-tiba mampu, maka disitulah kewajiban berhaji. Kemudian pesan sidin yang ketiga, wa zakatul badani as-siyam. Dan zakatnya badan menjadi sidin adalah berpuasa. Zakat ini kan artinya bersihnya badan itu dengan puasa, baik lahir maupun batin. Sekarang kan banyak orang apa yang namanya menjaga kesehatan itu dengan puasa. Nah, apakah namanya ada yang saya ingat dulu tuh kalau dia di Bogusur tuh namanya OCD. OCD itu dari berapa jam sampai ke berapa jam kadang-kadang dulu 20 jam ya. Nah, tuh. Kemudian yang keempat, ujar sidin wada'i bila amalin karami bila watarin. Dan orang yang berdoa tanpa beramal seperti panah tanpa tali busur. Jadi orang yang berdoa aja, ya kan? Apa doanya? Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ya Dzal 'Arsyil Majid ya Fa'al lima yurid. Aghnina bihalalika an haramika. Kayakanlah kami dengan yang halal darimu, jangan yang haram. Wa bi fadlika amman siwak. Dan dengan kemurahanmu daripada selainmu. Jadi berdoa tuh, Allahumma ya Ghani ya Hamid aghnina bihalalika an haramika. Ya kan? Berdoa aja nya. Tapi inya kada beramal, maksudnya kada beramal ini kada bertindak, kada bergawi. Maka itu kada ubahnya disebut seperti pemanah tanpa tali busur. Kayak pemanah kada tali busurnya, kada bisa. Sama kan orang ulak ngunjun, ya kan? Pancingnya kada bawa, atau inya membawa pancing. Kayaknya kada. Nah, maka ada perseimbangan antara berdoa dengan bertindak berbuat beramal. Ini ujar Imam Ja'far as-Shadiq. Kalau ujar Sayyidina Umar itu innas sama'a lam tumtir zahaban wala fiddatan. Langit itu jersidin kada pernah hujan emas dan hujan perak. Wa innama rizqukum min ba'dikum ba'dha. Hanya saja rezeki kalian itu ada di antara sesama kalian. Maksudnya bertindak, ada sosialisasi, ada muamalah dengan orang lain. Disitulah timbul rezeki. Kalau bahasa wahininya kan bisnis itu selain daripada trust ya, perlu network, perlu relasi. Nah, maksudnya apa? Beramal. Jangan berdoa aja tapi kada beramal.
Tapi jangan juga lupa diri, beramal aja, berusaha aja, tapi kada pernah menggantungkan harap kepada Allah. Salah juga. Dua-duanya kada tepat. Kemudian jalsidin wasni yang 1, 2, 3, 4, 5. Nasihat sidin yang kelima, wastanzilur rizqa bis-shadaqah. Dan pancinglah rezeki itu dengan sedekah. Jadi pancinglah rezeki itu dengan sedekah. Pancinglah rezeki itu dengan sedekah. Dan ini mujarrabun sahih. Mujarrab bujur, ya kan? Orang mendatangkan rezeki yang lain itu dengan sedekah. Belum pernah rasanya di majelis ini juga dulu yang di sana. Dan bersedekah ini julun, logika sedekah ini kan aneh. Anehnya tuh kayak apa? Terkadang orang yang punya apa adanya atau bahkan yang kurang, ini lebih ahli sedekah daripada orang yang kaya raya. Coba biar dipikirkan. Ide ini masuk ke pemikiran logika kita. Ada orang misalnya kan punya duit 100.000, ini punya duit 100.000 buatnya. Itu kan jarang loh orang yang punya duit 100.000 ini pas ada orang membutuhkan dibaginya. Ya agak nikah 50, ada 50 gitu. Padahal 100.000 aja bisa duit. Bujur kada? Nah, tapi ada orang berisi duit 1M, 1M yang punya duit. Ada orang membutuhkan sudah jadi di kaum 500 atau 500. Berpikir kira-kira itulah. Nah, jadi sebenarnya yang lebih ahlu sedekah itu yang 100 tadi, karena ini berani menginfakkan, mensedekahkan separuh hartanya dibandingkan orang yang punya 1 miliar, walaupun secara bilangan jasi bulan haji bulan misalnya inya bersedekah 500.000, tapi kan 500.000 dibandingkan 1M berapa? Jauh. Tadi karena kemampuan dan mampunya itu mampu berbagi. Iya kan? Artinya secara nominal orang kaya itu terkadang ketika bersedekah kelihatannya banyak, tapi dibandingkan dengan hartanya masih banyak yang tinggal. Tapi terkadang ada orang di jalan mulung sampah apa segala macam, dijualnya hasil pulungannya tadi dapatnya 100.000, ada orang membutuhkan yang lain, ini berani tuh sudahnya 50.000 udah dikabur. Artinya separuh hartanya dia korbankan. Dan Allah tahu itu, ya kan? Allah tahu itu. Kemudian ujar sini wahassinu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, wahassinu amwalakum bizakah. Dan lindungilah harta kalian dengan zakat. Jadi lindungilah harta kalian dengan zakat. Bila kada berzakat, ada aja tuh harta kita itu. Karena ujar ulama, adakah kewajiban selain daripada zakat dalam harta itu? Lalu yang lain mengatakan ada, yang lain mengatakan tidak ada. Jadi kita banyak misi harta nih. Apa kewajiban kita? Ada sebagian ulama mengatakan kewajiban kita hanya zakat, sedekah, ya kan? Bukan wajib. Dan yang lainnya. Ada yang mengatakan ada selain itu. Intinya seperti ini, masyarakat hadirin wal hadirat. Allah Ta'ala tuh kada kenal mematuk zakat itu lawan kita. Berapa ya? 2,5%. Nah, pajak itu berapa? 20%.
Itu PPN Bu, PPN PPH nih. Jadi zakat perdagangan itu pula PPN PPH terakhir belum ada basic kawan. Inya anjing pupuk ganal. PPN PPH itu 23%. Alamak julung. Jadi seandainya nih lah, seandainya ada orang transaksi lawan beliau 1M, itu pemerintah kan kenapa tuh dapat berapanya tuh? 200 lebih ya? 230 juta Bu. Baru dibawa dari koruptor lagi. Nah itu sakit kepalanya kita. Jadi bila imbah gue transaksi pupuk nih, pupuk sawit itu kan banyak kok orang sering makan. Alamak, jangan kita susahnya, jangan berusaha ya kan. Pemerintah langsung katanya, maka terpotong, otomatis terpotong. Sama pajak penghasilan kan langsung otomatis terpotong. Nah, itu manusia tuh matok kita ganal benar. Ya kan? Mau lari lagi jalan. Nah Allah Ta'ala tuh matok kita andai seperti itulah. Allah Ta'ala tuh cuma 2,5%. Masih nipu-nipu lagi. Iya. Allahu Akbar. Kapan lah Indonesia ini kita panjang. Kalau ganti. Jadi kan gini, mana ada kan negara itu dapat duit bisa memanajemen negara tanpa pajak. Ya contohnya ada, banyak aja. Qatar. Ya kan? Qatar, Saudi, ya kan. Dan mereka rasanya Kaya raya. ya kan sugiwanar dari kita gitu. Dan ada batu bara lagi. Nah, Dubai itu kan, Dubai itu apa yo segmen ekonomi mereka itu yang paling kuat satu aja. Mereka itu mengandalkan perhotelan dan bangunan-bangunan itu, ya kan? Wisata, visiting kan, visit, ya kan? Modern. Nah, itu aja kayaknya luar biasa. Kita ini wisata ada, apalagi Batu bara ada. tambang ada, sawit ada, Emas ada. emas ada. Rasanya Indonesia ini kalau dipadahkan kepingan surga yang jatuh dari langit itu bujur Indonesia ini, ya kan? Cuman ya tetap baik. Miskin-miskin. Ada Bu, pajak kita tinggi benar buai. Pajak kita tinggi. Di Dubai itu kecuali kita bawa barang yang bermerek keluar baru kita kena pajak. Nah, Kalau enggak kena. di sini Allahu Akbar. Nah, kemudian yang ketujuh ujar sidin, ketujuh lah. Wa ma'ala man iqtasada. Dan tidaklah akan menjadi fakir orang yang sederhana. Jadi tidak akan fakir ya sidin orang sederhana. Satu sisi sidin menasihati kita untuk bersedekah, untuk berzakat, ya kan. Dan sidin juga menasihati kita yang realistis. Imam Ja'far Shadiq ini. Jadi sidin tidak akan menjadi fakir orang yang sederhana. Kita ini kan ada kebutuhan hidup, ada gaya hidup. Nah, orang itu ekonominya bobol itu banyak di gaya hidup. Basic duit 1 miliar, tabungannya 1 miliar nih. Orang Indonesia itu umumnya lah, lalu aja mobilnya Honda Alphard, ya kan, Alphard second, ya kan? Atau apa Pajero semprot, ya kan, tipe terbaru. Padahal duitnya 1M aja tuh, Pajero kan 500 lebih. Kan ini aneh logikanya. Seharusnya kalau ini yang berduit 1M, ini kalau hendak diisi mobil Agya, Xenia. bujur, atau Alia ya kan? Yang penting bisa jalan. Nah, jadi Jersidin sederhana, hidup tuh sederhana.
Kemudian ujar Sayyidin wa tadbiru nisful aish. Ini nasihat yang ke-8. Dan perencanaan itu adalah separuh kehidupan. Jadi menyusun perencanaan itu di sini separuh kehidupan. Maksudnya itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Ya, kita punya anak, ada rencana kita anak ini habis sekolah di sini kemana apa segala macam. Habis itu keuangannya dibicarakan juga. Nah ini kan menurut ulun Imam Ja'far Shadiq ini menasihati kita hal yang realistis. Ini seperti inilah ahlul bait, realistis. Ada nang di luar nurul ada terus madani gitu. Ini muncul kan? Rencanakan sesuatu itu karena itu separuh kehidupan kita. Jadi rencana yang baik. Kesembilan disini wat tawaddudu nisful aqli. Dan berlemah lembut itu adalah separuh akal. Berlemah lembut separuh akal. Jadi apabila orang kasar, pemarahan, separuh akal ada itu. Dan itu bujur loh. Contoh nih, orang marah di rumah, ribut dua lagi bini. Sarik lawan laki, kenapa piring yang dibanting? Ya kan, hancur piring. Jangan seandainya piring juga kamu ucap kan, apa salahku ya piring kan? Apa salahku ya kan? Nah itu kan faqidul akal. Faqidul nisbal akal. Hilang saat itu separuh akal. Maka jangan pemarah. Jadi kita tuh ya lemah lembut aja lah. Segala sesuatu tuh bisa dibicarakan dan dimusyawarahkan. Kemudian wa qillatul iyali ahadul yasarain. Ini yang keberapa nih? Dan sedikit tanggungan termasuk salah satu bentuk kelampangan. Jangan banyak mengulah tanggungan. iPhone 17 keluar. Harganya 30 kan? 30 kan? 30. Karena tadi ini masih berkaitan Jasidin tadi waman ala ma'ala manik tasada, tidak akan fakir, tidak orang miskin, orang yang sederhana karena gaya hidup tadi kan. Lalu ambil kredit plus ya kan, 12 bulan Shopee Pay. Apa bu Shopee Pay kan? Satu mulai lubang ya kan. Apalagi biasanya bu nang kada habis-habisnya lu lihatlah gaya hidup kita nih HP, motor, mobil. Nukar kita di pasar baru sebulan kita keluar pulang dan harganya terus naik. Padahal kan yang kita lihat itu fungsi, bukan gaya. Bahagia iPhone kan kayak ini kan, mandak aja kayak ini orang bayi iPhone mana? Apa ya bu? Jadi orang bayi iPhone tuh mandak kayak ini. Ada apelnya kalau gigit tikus. Nah apal rongkaknya tuh bang buah. Iya lah dulu. Nah aja mandak. Padahal gampang guru, anak HP, anak apel, kasih gigit. Sama. Biarlah HP Samsung nih. Apa Samsung paling mahal? Gapal lah ya kan. Yang baru lah. Samsung Ultra ya. Biar pakai Samsung tuh biar gini. Nah di depan orang-orang nggak tahu pada Samsung Ultra itu. Tapi biar kalau Apple, Anak minggu depan udah ada gambar apel. Jadi dari sini jangan ketujuh mulai tanggungan. Kemudian yang ke-11, waman ahzana walidayhi faqad aqaquma. Dan barang siapa yang membuat kedua orang tuanya bersedih, maka sungguh ia telah durhaka kepada keduanya.
wala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kepada kedua orang tua itu uff. Uff tuh pokoknya setiap yang menyakiti hati kedua orang tua itu akun, hukumnya akun, durhaka. Makanya pian bila beisi kuitan itu, ya kuitan itu paham ya kalau kuitan biar kuitan itu makin tuha. Ini pada umumnya lah. Makin cerewet, Makin banyak untung sedikit, biarlah. Nah, itu biar harus bujur wabil walidaini ihsana. Jangan sekali-kali panas hati ini, berat aja, jangan akan aja pujar sidin, ya kan? Masalah yang dipadahkan sini itu bujur ada, kita yang menyikapi, tapi jangan sampai kita menyahuti nang mola hati sidin sakit. Dan ini hampir seluruh orang tua. Dan kayaknya bila kita tuha jangan makin sensi juga kita nih, ya kan? Kenapa kalah? Makin tuha, makin penyinggungan, makin sensitif, ya kan? Nah, jadi kita aja lagi yang memahami kuitan kita atau kemudian, tapi biar ada kisah nih. Ini Abu Hurut sholat. Jadi abah nih ada menuntut si itu lawan anak tuh yang kayak apa. Ada orang menyambut dia sini kayak ini diisi kuitan 2, jangan tuha kuitan kada singkat menggaduh kuitan bahari ya begaduh anak 4, 5, 6 sih sanggup aja ya membasuhi bekamih behera apa segala macam. Ini kuitan tuha sakit ya kada tak urus kuitan ya. Jadi apa ulun nih nah ulun senang juga enggih jadi bujur tuh dia bahkan ai bayi jadi kekanakan halus nyaman aja nah dibawa-bawa. Ini jadi orang tuha berat anak membawa bayi jadi kekanakan, ya kan? Inya bakami behera dibasuhinya mana aja nah tahinya bau masam aja. Ini orang tuha jadi nah bau hantu jadi. Bukan berarti jadi anak geli itu apa segala macam kada bakti, tapi kondisinya tuh kan kalau disamakan. Oh betahi kan anak bau masam, nah betisu aja nah ya kan tisu basah selesai. Tahi orang tuha biar. Nah karena kalau betisu basah. Nah jadi abah ulun tuh satu sisi membela akan lawan anak-anak nih. Artinya adakah kepahaman orang tua juga kepada anak. Kemudian yang ke-12 sudah sidin wa man daraba yadahu ala faqidihi inda musibatihi faqad habita ajruhu. Dan barang siapa memukul pahanya saat ditimpa musibah maka gugurlah pahalanya. Ini maksudnya, dan barang siapa memukul pahanya saat ditimpa musibah, ini namanya nihayah. Niyahah. Jadi menunjukkan ekspresi yang dimurkai Allah ketika karena musibah. Maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada maka gugurlah pahalanya. Seharusnya kan kalau kita dapat musibah itu bila kita sabar dapat pahala. Rasulullah saking kalau kita sabar karena musibah itu kita di jalan nih, ya kan? Karena
kena duri kah, Iya. terpelencok kah, apakah ya kan, sabar aja, itu walaka ajar, bagimu pahala. Tapi bila kalau takut Wajar. tak aja wajar aja gue, kan ada kayaknya nih, iya kan, sidin terpelencok, nggak terpelencok di jalan di pungkat dulu kada datang jalan. Nah itu sama kalau misalnya kematian laki ya kan, pun kada ada pian, siapa lagi yang mengurusi kami ya sambil nah itu namanya niyah itu menggugurkan pahala. Tapi ujar nih ulun takon nantian lah, bujur lah aja orang di binian tuh bila mati laki, bila ekspresif benar ketika mati laki itu sampai menangis atau sampai siup-siup benar. Biasanya dia kada lawas tuh laki itu aja. Jadi soal nar lah. Ada sih melihat menyaksikan. Jadi kan ulun tuh kan siapa yang madahi ulun lah. Itu jarak siup-siup ya anu. Meraung-raung, siup-siup, pokoknya kada kawan siup sini. Laki meninggal paling ya habis iddah kawin pulang tuh gitu. Tapi mungkin anu aja tuh, kebetulan aja kalau. Memang jodohnya ada. Nah, kemudian Yazidin nang ke 12 kan? 13. Was-sani'atu la takunanna sani'atan illa inda di hasabin wa din. Dan kebaikan tidak akan bernilai kebaikan kecuali di sisi orang yang berbudi luhur dan punya agama. Dan kebaikan tidak akan bernilai kebaikan kecuali di sisi orang yang berbudi luhur dan punya agama. Orang kada berisi budi bakarti, kada tahu tata krama, kada ada akhlak. Kebaikan itu padahal ini merasa tuh dapat kebaikan, tapi inya kada merasa itu kebaikan dari orang lain. Iya kada? Kada tahu terima kasih dari orang. Nah, termasuk juga orang yang kada agamis tuh. Bila kita beri kebaikan, makanya kada merasa itu kebaikan. Ya, banyak ada yang melihat orang kayak ini. Orang tuh kada bisa merasakan kebaikan orang lain. Nah, ini bahaya. Jadi contohlah ada kejadian, misalnya ulun baik lawan orang, ini kejadian nyata. Lalu karena ulun ini belum bisi rumah, karena ulun baik lawan orang tuh, sidin tuh, sidin kamu tinggal aja rumahku tuh nah, tinggal aja rumahku tuh, kada usah bersewa, kada usah berkontrak. Seandainya mengontrak berapa tuh, ya kan? Semurah-murahnya mengontrak ya mengontrak, ya kan? Nah, itu kan baik toh, orang tuh berbuat baik. Nah, lalu kan karena kada bayar kontrak apa segala macam dan kita menggenai juga, kita nih menggenai. Lalu merenovasi, bujur jadi pian renovasi, pian cat lagi, apa segala macam yang rusak pian baiki, apa segala macam, wajar lah. Nah, karena pian dibari cuma-cuma rumah itu menggenai kada berkontrakan, seandainya bayar berapa itu. Lalu satu ketika diambil
otomatis diambil. Jadi yang mengenai ini berhitung. Ulun jar membagi pelakon itu sekian, mencat itu sekian, belakang tuh anak rubuh, ulun bangunakan lagi sedikit, ya kan itu sekian. Hilang pengen orang tadi. Kada, coba biar pikirkan itu ada yang aneh kada? Aneh kan orang kayak itu. Tapi kebanyakan Kada, tapi kan seharusnya dia berpikir ya, seandainya ini yang mengontrak. berapa? Rumah itu berapa? Setahun misalnya 15 juta kontraknya, tetap aja 15 juta loh keluar. Seandainya ini habis dia merehab 15 juta, ternyata yang mengenai 5 tahun, 10 tahun. Iya kan? Nah, inilah dari Imam Ja'far Shadiq, termasuk orang-orang yang kebaikan itu kada berasa kebaikan kecuali di sisi orang yang punya akhlak dan agamis. Ini kan contoh orang-orang menyambut ke akhlak gitu. Terima kasih. Yang ke-14, wallahu ta'ala munzilu sabra ala qadril musibah wa munzilu rizqa ala qadril ma'unah. Dan Allah Ta'ala menurunkan kesabaran sesuai kadar musibah. Jadi seharusnya saat dapat musibah, seitu juga Allah Ta'ala memberi kita sabar. Dan menurunkan rezeki sesuai kadar kebutuhan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bila masih hidup masih ada rezeki, intinya gitu ya. Dan Allah Taala kadang mengurangi, kadang kurang memberi kita rezeki itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau masalah labihan itu lain kisah lah. Lain kisah. Ini sesuai kebutuhan. Gue butuh kan, butuh skincare. Skincare-nya yang mahal apa? Miss Glow biasa, Miss Glow ada mahal. Ya kan? Miss Glow kan mahal, apalagi ada lagi yang lebih mahal lah. Nah yang gitu-gitulah gue bener paham juga, ya kan? Tipe aja dah. Yang penting kan sesuai kebutuhan. Nah, dan rezeki ini pian masalah rezeki dunia ini bahaya. Rezeki dunia ini bahaya. Ulun tuh orang yang bakawan kan lo pilih. Ulun tuh orang yang ada bakawan kan lo pilih, dan ulun bisa mengawani orang dengan berbagai macam latar belakang. Jadi jangan biar takajud lah melihat ulun misalnya masih kada mungkin lah. Insya Allah mudah-mudahan janganlah ada di diskotik kada pak ya kan. Ulun nongkrong di kafe manakah ya kan dengan kakawanan. Kayaknya masuk nyindir ulun deh. Kada ada masih kira nih ulun. Bisa aja ulun nih kada kopi ya. Tapi kada selalu orang yang depak mah kada kopi ya. Bajunya ya standar lah bisa. Karena kakawanan yang datang nih kada ada ustad-ustadnya lah. Ya macam-macam juga itulah kan. Nah kalau berok handap kada juga gue. Tapi sepatu Adalah. Jangan ajib biar, karena ulun orang yang nyaman berkawan dengan siapapun. Nyaman berkawan dengan siapapun. Nah, jadi dengan berkawan banyak utuh ulun. Banyak di antara kawanan itu yang curhat kayak gini. Ada tahan diuji kaya, diuji miskinnya tahan. Yang rata-rata tuh ketikanya kayanya ada tahan lagi. Hatta ini backgroundnya lah ya, hatta backgroundnya, mohon maaf, lulusan pondok pesantren, ada sedikit ustadz kiai-kiainya. Ketika hidup sederhana, ini tahan godaan. Tapi ketika ini yang punya dunia, saldo sudah ratusan juta, miliaran bahkan, ya kan? Hah? Itu banyak yang gak ada tahan
ujian. Jadi tak umpat dua dunia malam, umpat yang dulu kada pernah dugem, umpat juga main di binian. Dan itu fakta. Jadi kada kuat ketika dapat dunia. Makanya biar satu sisi inilah laki sederhana atau orang ngalipangnya tuh nakal gue. Tapi pian harus sabar kok. Harus sabar tapi pian. Harus sabar. Ini ulun bicara pahitnya lah, ini fakta nih bulan. Laki pian bila ini sederhana aja. Misalnya begawi karyawan misalnya. Ulah begawinya pagi sore boleh ya kan? Anu lagi legenda. Nah itu biar jangan khawatir dengan laki-laki biar nanti itu sedikit benar presentasinya. Inya hendak selingkuh, inya hendak dugem, inya hendak pijat plus ya kan? Itu sedikit ya kan? Nah, hati-hati biar bila besi laki sudah naik nih saldonya ratusan juta, ya kan? Bahkan sampai miliaran di situ biar. Secara dunia biar nyaman, dimanjakannya, tapi hati-hati di belakangnya ada permainan tersembunyi. Tapi kalau kita berprasangka baik aja kan tidak masalah. Ada masalah, tapi dulu dia harus kuat, harus kuat, Manajemen hati. harus kuat. Jadi makanya ada orang menjaga rumah tangga tuh gue, ini hampir lakinya bebelan tangannya lah, bekunci ada apa kata itu ada menggaduhi. Iya. Kenapa yuk? Karena di situ itu sumber masalah. Kan intinya tuh karena kita Mencari tahu. Karena kita tahu. Tapi dia harus menyewarning dari awal jawaban nih. Hati-hati bila lagi menjadi itu sudah atau dia harus kuat hati karena banyak sekali orang yang kada kuat dalam urusan dunia. Sudahlah biar ulun banyak menerima curhatan orang kayak itu. Yang ke-15, wa man qaddara ma'isyatahu razaqahullahu ta'ala wa man baddara ma'isyatahu harramahullahu ta'ala. Barang siapa mengatur penghidupannya, Allah akan memberinya rezeki. Dan barang siapa menyia-nyiakan penghidupannya, maka Allah akan mengharamkan rezeki baginya. Jadi rezeki itu alokasinya harus pas dan tepat. Ujar Imam Ja'far Shadiq. Jangan sembarangan. Karena ya tadi bila ada pas, Allah haramkan rezeki darinya. Ini logis, ya kan? Berubah sedikit pendapatan, gaya hidupnya berubah benar, naik benar gitu nah itu kan sesuai menempatkan rezeki. Imam Ja'far Shadiq luar biasa dalam hal ini menasihati kita. Jadi harus pas-pas dalam mengalokasikan rezeki itu. Jangan mubazir. Orang bahari itu nasi sebiji, nah itu dihargai, ya kan? Nasi sebiji doang, bubur di lantai diambil, bukan diambil dibuang, nggak ada diambil dibuat ke piring. Jangan mubazir. Dan banyak tuh kita tuh yang mubazir itu di kehidupan kita di rumah tangga. Apa-apa tuh berlebihan karena terbuang. Dan penyayangan buat aja dalam kulkas terus ya kan sampai kering.
dimasak di kanda kari. Ini ulun ya ada juga bini ulun gitu ulun tampung. Jadi nukar daun apa bu, daun limau kan, daun apa tuh yang buat daun jeruk tuh kan, nukar buat dalam kulkas kan. Pas kita mencari-cari apakah ya kan, apa ini jualan jadi muminya. Tapi nggak apa-apa, memang bagus kayak gitu. Kalau daun jeruk itu, daun jeruk serai salam itu malah dibekukan. Memang dibekukan kalau perempuan tekniknya itu Biar awet. biar awet. Enggak, kalau kering jadi mumi itu kan ada apa nggak bu? Benar apa? Nanti kan dicuci bagus. Peredana ya? Bu, sampai yang kering gitu lah. Iya kering juga bukan rusak. Kering kan Tapi kan beda. Kalau dia kering menghitam itu tidak baik. Tapi kalau di freezer dia beku tetap hijau biar Lain yang beku, nanti kering yang menghitam ya itu di bawah bu, di bawah. Yang ulun pas ulun anu daunnya tuh bu, ulun lipat kayak ini, ya patah. salah naruhnya. salah naruhnya, salah nyimpennya. Aku belajar itu. Akhirnya kayak memang gitu bu. Ini ulun belajar ulun. Ini ulun biasa dini lah. Tapi ulun nanya ulun kayak ini curhat nih kan. Kayak ini nah bu. Ulun bini ulun. Aku di kada datang pikiran. Jangankan anak berpikiran aja menduakan itu dah. Dan ini ulun rancang kesakan. Kenapa ya bu? Karena gini juga. Ulun tuh boy, bini ulun tuh ibaratkan orang terpandangnya secara keluarganya lah. Jadi paman-pamannya, bapaknya apa segala macam tuh bubuhan apa aja orang tuh abdi negara banyak, dosen apa segala macam, dokter apa segala macam gitu-gitulah. Nah, ulun nikahi bu, bini ulun tuh ulun nikahi. Maka ulun kan naik nikah tuh tahun 2012. Berapa nabung jujuran ulun tuh? 2012 ben ada ingat berapa orang nikah 2012 jujuran? Tergantung panennya berapa. Nah, tergantung umurnya. Tapi murah lah bu. Ulun tuh gue hanya keluar duit 12.500.000. Banyak itu kalau mau dibandingin yang lain ada yang di bawah itu. Sedang lah, standar lah. Enggak bu, murah itu. Bini ulun jadi backgroundnya bukan orang mana bu. Mun panai bugis kan bu S1 sudah bubar tuh, ya kan? Bini ulun tuh S1 keluarganya itu orang mana? 12.500. Habis itu gue 2 minggu nikah, ulun bawa tulang anak orang ini ke Berau sana karena ada keluarga. Dadanya sabar. Pernah kami itu gue berduit 7.000 karena dia mengeluh sampai ulang intinya diangkat pindah ke Samarinda. Ulun non-job ulun ini job ulun ini kereta gaji sebulan sekian kereta freelance. Nah, lain pengangguran kada freelance. Apa nang kau dijual, ya kan, yang penting halal, ya kan. Nah, bini bergaji tiap bulan, tapi bini itu kan pernah mengeluh. Walaupun berhitungan dia terhutang sekian, terhutang kerja. Makanya dia ulun mikir itu kada kawa. Jadi kada daun pikir itu walaupun kelemahan tuh ada diantaranya biar ulun katujuanna lawan bini itu kalau ini masak sederhana aja, ikan goreng liwat bola cacapan kita makanan dah. Jangan ikam hendak mengolah nang macam-macam karena kelinci percobaannya itu ulun. Kelinci percobaannya ulun makan aja kita nah. Ya kan. Lani kada nyaman-nyaman.
Maka ulah ini Sabtu Minggu ini kan libur. Nah itu Eksperimen. berubah ulun tuh. Padahal udah sederhana aja kan usah merepotin diri gitu nah. Iwak besar saja dia lah. Tahu tempe jadi sudah. Tapi namanya perempuan mah eksperimen. Tapi kan kelinci percobaannya ulun gitu nah. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya boy. Apa yang disampaikan larut benar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hadina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hadina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hadina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwaka wa la tuj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah wa ta'ala. Iyan mun bini ulun do ketujuh bener yang ala Jepang dan Korea itu nah. Tapi itu justru masakan sederhana dibanding masakan Indonesia. Ribet, banyak bumbu. Iya. Ulun buahnya nggak ada kau makan itu. Oh, chicken katsu kan? Lain buah, inya buah bisa nukar iwak mantah tuh nah. Oh, sushi. Iwak mantah tuh di kayak di Pressmart tuh ada. Iya, jadi sushi. Nukarinya itu kena pakai nasi bergumpal diandaki di atasnya. Nasinya tuh dulu yang pulen kena. Jadi dikacang itu di kepala. Itu memang berat Jepang, Bu. Iya. Ya yang kayak itu lah buah nanya ketujuh tuh buah. Bini ulun, anak ulun. Nah inya terkadang itu tahu aja deh ulun ini kadang bisa makan nggak ada katanya. Maksanya ulun. Aku nggak bisa makan dan kita sampai di rumah kan makan. Karena di rumah tuh kami suka juga makan yang kayak gitu, masakan Cina, masakan Korea itu kan praktis. Kayak kari Jepang itu kan ada blok kari namanya. Nggak perlu apa-apa, nggak perlu Terus dia tambah cuma bawang. bawang putih aja? Nggak perlu bawang kalau kari Jepang. Kalau kita kan yang bumbu kari kita ada yang desaku itu kan, Iya. kita kan mesti tambah bumbu. Kalau blok kari Jepang itu tidak perlu tambah apa-apa. Sudah jadi dia kayak gini nah, namanya blok kari. Masukkan itu, potong ayam itu kan kecil-kecil, kentang, wortel jadi satu aja, kasih blok kari dengan air sudah enak. Kalau mau yang kayak itu mungkin dulu masuk aja masih buah. Tapi yang mantap ini. Nanti sushi, salmon, itu salmon gitu. Kalau ulun tuh buah makan tuh iwak berkecapan, wah mantap sudah ulun. Banyak ini. Tapi shooting ulun yang kadang awak kayak banjar banget kecapan tuh. Ulun alergi terasi. Oh, Jadi ulun kado pernah bola kecapan tuh apa tuh pakai terasi. kenapa? Gatal kan? Ulun kalau kena terasi itu gue langsung sakit banget ulun. Alergi kayaknya. Terundang. Enggak. Tapi undangnya nggak ada ulun. Kan ada jual terasi yang dari ikan tuh, kalau dari Jawa tuh ada yang terasi dari ikan itu nah. Dan ulun kalau sambal tuh
teparak sedikit aja ulun tahu, bah terasi ulun nggak ada udah. Iya ada memang ada nggak bisa makan terasi. Bukan ada juga yang memang nggak bisa makan terasi. Lagi sakit kepala, bahkan bisa sampai gigi ini rasa ngap-ngap gitu nah. Ya berarti itu alergi. Ada kan di Berau tuh bu, Nasinya enak. khasnya tuh terasi. Ini kakak nih dari mana? Jadi bila lepas di Berau dulu, bila boleh ke Banjar tuh orangnya bawa terasi, gak ada harapan jual udah dapat bawa terasi. Terasinya jadi nyaman jadi. Iya terasi ada. Kan juga ya. Nah kalau yang Arab-Arab gue lu malah ketujuh. Kalau Arab-Arab ketujuh. Nasi mandi, nasi biryani, apa. Padahal itu dulu ulun kan suka belajar masak semua. Tinggal masukkan bumbu kari yang jadi aja tambah kapulaga, bunga sisir, kayu manis, tengkeh jadi sudah kada seberapa ribet. Kayaknya Timur Tengah tuh mulai ringkas-ringkas aja Iya, masakannya. rempah aja dia bawangnya juga yang asli itu kan udah berbumbu yang kayak kita ulek kayak kari Indonesia kan iya. beda. Dia memang bumbu kari, ada memang bubuk kan. Habis itu bawangnya bawang bombay dirajak-rajak tumis dulu, masukkan rempah tadi, masukkan bumbu itu, kasih air, kasih apa? Misalnya mau pakai ayam langsung di situ bisa, kasih beras udah. Jadi sudah. Yang ribet itu sebenarnya masakan Indonesia. Kita tuh banyak bumbu, banyak rempah. Kalau yang enggak, yang kuatnya tuh justru di rempahnya aja kalau Arab mau. Sampai saking ribetnya masakan Indonesia ini, di Banjar tuh kan ada masak bum gitu. Iya masak Iya. bumbu. Pakai Gitu arang. kan. Iya pakai Arab. Arangnya sampai Horor benar, meledak-ledak kayak gitu. Iya, tapi beda memang rasanya Ustaz. Iya, rasanya memang. Bumbunya itu kan bumbu sate, tapi dia pakai lombok merah. bubuk kering. Lombok kering. Bakar dulu. Horor benar, jadi memasaki kayak meledak-ledak gitu. Udah sudah. Pak, iya dengan dulu. Bawa. Kita ingat nih ingat ini. Kita sudah ingat. Nanti cakap Dan pamitan. Ya, ya. Oke, makasih. Kita rendam berharap, Ustaz. ya. Oke. Mari, ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Bu,